Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kelas 9 yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah tanggal Februari tanggal 2 Februari. Insya Allah nanti kita tanggal 10. Semoga diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar tatap muka bagi yang menghendaki. Nah, bagi yang tidak menghendaki ya tetap diperbolehkan pembelajaran secara online. Tapi nanti konsekuensinya ya pembelajarannya jadi agak lama. Nah, karena yang ngajar pasti langsung direkam pada saat itu. Jadinya pasti agak lama. Nah, pelajarannya tidak seperti online biasanya yang nah, cukup singkat ya, cukup singkat. Nah, Allah Subhanahu wa taala di bagian terakhir surat Shaf ini memberikan penawaran kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum. 6. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan? Nah, maksudnya seperti itu ya. Hal adullukum ala tijaratin, kepada suatu perdagangan, tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kalian dari adab yang sangat pedih. Nah, suatu penawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan perdagangan, maksudnya di sini adalah hal-hal yang bisa menyelamatkan seorang mukmin itu dari adab yang pedih. Nah, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perdagangan itu apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan, dengan menjalankan konsekuensi-konsekuensi dari orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Nah, wa rusuli, mempercayai rasulnya. Nah, beriman terhadap rasulnya, menjalankan syariatnya. Nah, dan kemudian wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad menolong agama Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Naam, wa anfusikum, dan juga dengan jiwa-jiwa kalian. Berarti berperang. Naam, khitabnya di sini memang berperang. Tetapi naam, tujahid fisabilillah itu banyak ya bentuknya. Naam, di sini sebutkan juga dengan mal, itu juga bisa. Atau menunfakkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk jihad di jalan Allah. Untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok, untuk memberikan santunan kepada fakir miskin, untuk menunaikan zakat, itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan hal yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahuinya. Hal itu lebih utama, lebih baik bagi seorang mukmin dibandingkan dari semua perdagangan duniawi. Yaghfiru lakum dunubakum wa yudkhilukum jannah tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatin fil jannati adn. Dzalikal fawzul adim. Setelah kita memberikan Allah Subhanahu wa taala ya take and give-nya, take-nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan give-nya, pemberiannya, yaitu apa? Yaghfiru lakum dunubakum,
Yang pertama, jika kita seorang mukmin betul-betul menjalankan perdagangan yang menguntungkan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan naam membeli perdagangan kita dengan apa? Yaghfirul lakum. Dengan diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa orang yang beriman. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan dimasukkan ke dalam surga. Yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai, pohon-pohon, kebun-kebun yang indah. Dan juga ditempatkan ke tempat yang suci dan yang bersih. Tidak ada kotoran sedikit pun. Dzalikal fawzul azim. Fi jannati adin, di surga yang adin. Yang di sana ketika tinggal di sana tidak akan terputus lagi, tinggal selamanya di sana. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Dzalikal fawzul azim. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Itulah kemenangan yang sangat besar. Itulah kesuksesan yang hakiki. HP-nya jatuh. Kesuksesan yang hakiki. Kemudian di ayat selanjutnya, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan di antara kenikmatan yang lain yang diangankan oleh orang-orang mukmin di dunia, yaitu ditolong dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Dan juga wa fathun qarib diberikan kabar gembira. Kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat. Yang itu kemenangannya termasuk di dunia dan juga di akhirat. Wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ini dahulu para sahabat menginginkan adanya nasr minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemenangan atas orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir yang lainnya juga, yang Quraisy maupun non Quraisy, terutama pada saat Fathul Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bahwasanya pertolongan kemenangan itu dekat. Di dunia maupun di akhirat. Dan tidak lama setelah mereka orang-orang beriman awal-awal dahulu berhijrah tanggal 1 atau pada tahun 1 Hijriah, 8 tahun kemudian mereka bisa mengambil kembali tanah kelahiran mereka. Di peristiwa Fathul Makkah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Penolong-penolong agama Allah itu maksudnya seperti apa? Ya, kita mengemban agama Allah ini dengan baik. Kita menjadi seorang yang orang yang bermanfaat, menyampaikan agama Allah ini untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk orang lain. Kita amalkan dalam diri kita, sehingga orang lain bisa melihatnya, mencontohnya. Kemudian kalau bisa sampaikan kepada orang-orang yang bisa kalian nasihati. Mungkin dengan teman atau dan yang lainnya. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Sebagaimana orang-orang yang ketika Nabi Isa menjadi diutus Nabi Isa, ketika Isa alaihissalam berkata kepada mereka, siapakah di antara kalian yang mau membantu diriku dalam menolong agama Allah, menegakkan kalimat tauhid? Maka mereka menjawab, al-hawariyun itu, kami adalah orang-orang yang akan membantumu dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hakikat menolong agama Allah adalah dengan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Fa'amanat ta'ifatum min Bani Israil wa kafarat ta'ifah. Maka Bani Israel menjadi dua golongan. Yang pertama ta'ifah yang dia atau golongan yang dia beriman. Kemudian yang kedua yaitu ta'ifah atau golongan yang dia kafir terhadap seruan Isa alaihissalam. Antara lain bentuk kekafiran mereka terhadap Isa adalah mereka tidak beriman bahwasanya Isa ini adalah seorang Nabiullah, atau mereka gulu terhadap Isa sehingga mereka menjadikan Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ini konsep yang membingungkan. Tentang konsep ketuhanannya orang-orang Nasrani itu membingungkan. Tuhannya siapa? Isa katanya. Yesus. Anaknya, lah Yesus itu siapa? Anak Tuhan loh. Katanya Tuhan. Iya, Tuhannya siapa? Yesus. Isa. Lah anaknya Isa juga loh. Iya. Jadi konsep itu membingungkan. Tidak sebagaimana agama Islam. Yang mana konsep ketuhanan itu dia sangat jelas. Menyembah hanya satu Rob, satu Allah, yang mana Allah tersebut atau Rob tersebut mempunyai, dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan rezeki, dialah yang mengatur semuanya di dunia ini. Fayatna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan orang-orang yang beriman dengan Isa dalam menghadapi musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan kalimat mereka tentang Isa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai pembeda atau penegas bahwasanya yang mereka lakukan itu hulu terhadap Isa adalah suatu hal yang batil. Aku lu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasa Inggris kelas 9, saya lihat yang nge-view masih sedikit. Kalau yang nge-view nggak nambah, ya materinya ya nggak nambah. Yang lihat di grup ya. Kasih tahu temenmu yang di grup yang satunya lagi. Mungkin ada grup lain, kelas yang lainnya ada ya kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.